Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sedulur KB. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak sedang mendengarkan ini sendirian. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah dari sebuah kampung kecil di Jawa. Kampung yang tenang, kampung yang warganya ramah. Tapi, menyimpan satu nama yang selalu dibicarakan dengan suara pelan. Namanya Mbah Wiryo. Di kampung itu ada seorang pemuda polos bernama Juna. Anak muda sederhana, belangkon hampir tak pernah lepas dari kepalanya. Kerjanya membantu warga menggembala kambing, kadang ikut panen. Juna bukan orang pemberani, tapi dia juga bukan penakut. Sampai malam itu tiba, Mbah Wiryo dikenal sebagai dukun santet, bukan kabar burung. Orang-orang yang berselisih dengannya sering jatuh sakit esok harinya. Ada yang tiba-tiba lumpuh, ada yang muntah darah. Ada yang hanya bisa terbaring sambil menatap kosong ke langit-langit rumahnya. Anehnya, tak pernah ada yang berani melawan, karena setiap yang mencoba menentang selalu berakhir lebih buruk. Dan Mbah Wiryo, ia berjalan di kampung seperti jagoan, tongkat kayu tua di tangan, sorot mata tajam, seolah semua orang hanyalah bayangan kecil di hadapannya. Suatu sore, Juna tanpa sengaja berpapasan dengannya di pematang sawah. "Jun!" Suara serak itu memanggil. Juna berhenti, menunduk hormat. "Iki urip ki ojo keminter, nek ora pengen ciloko." Hidup itu jangan sok pintar, kalau tak ingin celaka. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi tengkuk Juna terasa dingin. Padahal ia merasa tidak pernah berbuat salah. Malam harinya, dari rumah Mbah Wiryo terdengar suara seperti orang berbisik banyak. Padahal beliau tinggal sendiri. Lampu minyaknya menyala sampai lewat tengah malam. Dan keesokan paginya, seorang warga yang sempat berselisih dengannya mendadak kejang-kejang. Kampung mulai berbisik lagi. Disantet, tapi tak satu pun berani mengatakannya keras-keras. Dan 3 hari setelah kejadian itu, kabar yang lebih mengejutkan datang. Mbah Wiryo ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan, hanya wajahnya yang kaku, dengan mata terbuka menatap langit-langit, seolah sedang melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Juna ikut mengangkat jenazah itu, dan saat tangannya menyentuh kain kafan, ia bersumpah merasakan sesuatu. Bukan dingin, bukan panas, tapi berat, seperti ada yang menahan dari dalam tanah. Dan saat itu, tanpa ia tahu, ini baru permulaan. Karena yang membuat kampung itu benar-benar ketakutan, bukan saat Mbah Wiryo hidup, tapi saat ia sudah mati. Kita masih di kampung kecil di Jawa itu, kampung yang beberapa hari lalu kehilangan satu orang yang selama ini justru paling ditakuti. Mbah Wiryo, seorang dukun santet yang konon bisa mencelakai siapa saja yang membuatnya marah. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, orang-orang kampung tidak melihatnya berjalan dengan tongkat kayu. Tubuhnya sudah terbujur kaku, dibungkus kain kafan. Langit siang itu mendung. Tidak hujan, tapi udara terasa berat. Beberapa warga menggali liang kubur di pemakaman kecil di pinggir hutan bambu. Tanahnya tidak terlalu keras, tidak juga terlalu basah. Semua terlihat biasa. Juna termasuk yang membantu menggali. Cangkulnya naik turun, memecah tanah yang berwarna coklat tua. Tapi entah kenapa, semakin dalam digali, tanah itu terasa makin lembek. "Cukup iki, wis cukup jero," kata salah satu warga. Liang kubur akhirnya selesai. Jenazah Mbah Wiryo dibawa mendekat. 4 orang mengangkatnya. Dan Juna termasuk salah satunya. Saat tubuh itu diturunkan perlahan ke dalam liang, Juna kembali merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Berat, aneh. Seperti tubuh itu tidak benar-benar ingin turun. Jenazah akhirnya diletakkan dengan posisi miring, menghadap kiblat. Semua orang mulai menimbun tanah. Cangkul demi cangkul menutup liang. Suara tanah jatuh pelan. Buk, buk. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara cangkul dan napas orang-orang yang mulai lelah. Tapi saat kuburan hampir rata, tiba-tiba, krek. Suara retakan kecil terdengar dari dalam tanah. Juna menoleh, belum sempat bertanya. Tanah di bagian tengah kuburan itu perlahan ambles, seperti ada rongga kosong di bawahnya. Beberapa orang berhenti mencangkul. Ah, mungkin tanahnya belum padat,
kata seorang warga mencoba menenangkan. Mereka menimbun lagi, meratakan lagi, menghentakkan tanah dengan cangkul agar lebih padat. Kuburan kembali rata. Semua orang mengangguk. Selesai. Tapi saat mereka baru melangkah beberapa meter menjauh, suara itu terdengar lagi. Krek. Kali ini lebih jelas. Semua orang menoleh bersamaan. Dan perlahan, tanah kuburan itu ambles lagi. Lebih dalam dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang bergerak. Atau menariknya turun. Tidak ada yang bicara. Angin di pemakaman itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Juna menelan ludah. Matanya terpaku pada kuburan itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat orang-orang dewasa di kampungnya saling berpandangan dengan wajah pucat. Seolah mereka memikirkan hal yang sama. Tapi tidak ada yang berani mengucapkannya. Karena di kampung itu, ada satu kalimat yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Kalimat yang mulai berputar di kepala semua orang saat itu. Jangan-jangan bumi menolak dia. Dan kejadian setelahnya akan membuat seluruh kampung tidak bisa tidur selama berhari-hari. Karena liang kubur itu ternyata belum selesai bergerak. Pemakaman sore itu akhirnya selesai juga. Setelah beberapa kali tanahnya ambles, warga menutupnya lagi dengan lebih banyak tanah. Mereka menimbunnya tinggi, hampir seperti gundukan kecil. Tidak ada yang ingin berlama-lama di sana. Satu persatu orang meninggalkan pemakaman di pinggir hutan bambu itu. Suara sandal menyeret tanah, bisikan pelan, lalu perlahan semuanya menghilang di jalan kampung. Yang tersisa hanya angin yang berdesir di antara bambu. Dan satu kuburan yang tanahnya masih tampak basah. Malamnya, langit kampung itu gelap. Tidak ada bulan, hanya suara jangkrik yang saling bersahutan. Juna sebenarnya tidak berniat melewati pemakaman itu, tapi jalan tercepat menuju rumahnya memang harus melewati pinggir kuburan. Ia berjalan sambil menunduk. Belangkon di kepalanya sedikit ia tarik ke bawah. Langkahnya cepat. Saat melewati pagar bambu pemakaman, angin tiba-tiba bertiup lebih dingin. Daun bambu berderak pelan. Juna mencoba tidak melihat ke arah dalam, tapi matanya tanpa sengaja melirik. Kuburan Mbah Wiryo terlihat jelas di antara bayangan pohon. Gundukan tanahnya masih tinggi, tidak ada yang aneh. Juna menghela napas lega. Ia melanjutkan langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu, ia berhenti. Karena dari arah belakang, terdengar suara yang sangat pelan. Krek, seperti tanah retak. Juna menoleh perlahan. Pemakaman itu gelap. Tapi gundukan tanah kuburan Mbah Wiryo terlihat berbeda. Tanah yang tadi siang ditimbun tinggi, sekarang tampak lebih rendah. Seperti ambles lagi. Padahal tidak ada hujan, tidak ada orang di sana. Jantung Juna mulai berdebar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin tanahnya memang belum padat. Gumamnya pelan. Ia berbalik lagi, berniat segera pulang. Tapi baru 2 langkah berjalan, suara lain terdengar. Bukan dari tanah, bukan dari bambu, tapi dari arah kuburan itu sendiri. Suara seperti napas, pendek, berat, seolah ada seseorang yang sedang menarik napas dari dalam tanah. Juna membeku, seluruh tubuhnya merinding. Ia tidak berani menoleh lagi, dan tiba-tiba, dari arah pemakaman, terdengar suara tanah berguguran pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Saat itu juga Juna langsung berlari. Langkahnya menghantam jalan tanah. Ia tidak berani melihat ke belakang. Tidak berhenti sampai rumahnya terlihat di ujung jalan. Baru setelah sampai di halaman rumah, ia berhenti. Napasnya tersengal. Tapi sebelum masuk ke rumah, ia sempat menoleh ke arah pemakaman yang kini hanya terlihat sebagai bayangan gelap di kejauhan. Dan untuk sesaat, Juna merasa melihat sesuatu. Di atas gundukan tanah itu, seperti ada bayangan duduk, diam, tidak bergerak, menatap ke arah kampung. Malam itu Juna tidak tidur, dan ia tidak tahu bahwa kejadian di pemakaman itu baru saja dimulai. Karena keesokan paginya, orang pertama yang melihat kuburan Mbah Wiryo akan menemukan sesuatu yang membuat seluruh kampung gempar. Pagi itu kampung belum benar-benar ramai. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan bambu di sekitar pemakaman. Seorang warga bernama Pak Darmo berjalan menuju kuburan. Ia hanya berniat membersihkan rumput di makam keluarganya. Langkahnya santai,
Tangannya membawa sabit kecil. Tidak ada firasat apa-apa. Namun saat ia melewati barisan kuburan baru, langkahnya tiba-tiba berhenti. Sabit di tangannya jatuh ke tanah. Matanya membesar, tubuhnya membeku. Kuburan Mbah Wiryo, yang kemarin sore ditimbun tinggi, sekarang terbuka lagi. Tanah di tengahnya ambles jauh lebih dalam, seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Kafan putih yang membungkus tubuh Mbah Wiryo terlihat sedikit dari sela tanah yang retak. Pak Darmo mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Napasnya mulai tidak teratur. "Loh, kok iso ngene?" Gumamnya lirih. Ia tidak berani mendekat, tidak berani juga menyentuh tanah itu. Akhirnya ia berlari kembali ke kampung. Tidak lama kemudian warga mulai berdatangan. Beberapa membawa cangkul, beberapa hanya berdiri dengan wajah tegang. Semua menatap kuburan itu. Tidak ada yang langsung bicara. "Semalam hujan?" tanya seseorang. "Tidak." "Tanah longsor?" "Tidak mungkin. Tanahnya datar." Bisikan mulai terdengar di antara mereka. Ada yang menatap kuburan itu lama, lalu menelan ludah. Juna juga datang. Ia berdiri di antara kerumunan warga. Saat melihat kuburan itu, dadanya langsung terasa dingin. Persis seperti yang ia lihat semalam. Tanah itu memang ambles lagi. Beberapa warga akhirnya mulai menimbun kembali kuburan itu. Cangkul kembali menghantam tanah. Tanah ditambahkan lebih banyak dari sebelumnya. Kali ini mereka memadatkannya dengan keras. Bahkan ada yang menaruh batu di atasnya, seolah takut tanah itu bergerak lagi. Tapi saat Juna memperhatikan dengan seksama, ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Kafan putih itu, yang tadi terlihat dari sela tanah, sekarang sudah tidak terlihat lagi, padahal tidak ada yang menggeser jenazahnya. Juna menelan ludah, matanya kembali menatap gundukan tanah itu, dan untuk sesaat, ia merasa tanah di atas kuburan itu sedikit bergerak, sangat pelan. Seperti ada sesuatu yang menghela napas dari dalamnya. Tidak ada yang menyadari hal itu. Orang-orang sudah mulai pulang setelah kuburan kembali ditutup. Namun sebelum pergi, Pak Darmo sempat berkata pelan kepada beberapa warga, "Kalau malam nanti, jangan ada yang lewat kuburan sendirian." Tidak ada yang menertawakan kata-kata itu, karena semua orang diam-diam merasakan hal yang sama. Dan malam berikutnya, sesuatu akan terjadi di pemakaman itu. Sesuatu yang membuat Juna akhirnya tahu bahwa kematian Mbah Wiryo belum benar-benar selesai. Malam kembali turun di kampung itu. Angin dari arah hutan bambu berhembus pelan, membuat daun-daun saling bergesekan. Suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah malam itu, kampung sedang mencoba menutupi sesuatu. Di rumahnya, Juna tidak bisa tidur. Bayangan kuburan Mbah Wiryo terus muncul di kepalanya. Tanah yang ambles, kafan yang tiba-tiba tidak terlihat lagi, dan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Akhirnya Juna bangkit dari tempat tidurnya. Ia duduk di beranda rumah. Malam begitu sunyi. Tiba-tiba, dari arah jalan menuju pemakaman, terdengar langkah orang, pelan, seperti seseorang berjalan tanpa sandal. Krek, krek. Juna mengerutkan kening. Siapa yang berjalan ke arah kuburan malam-malam begini? Ia berdiri dan mengintip dari balik pagar bambu rumahnya. Di kejauhan, ia melihat satu sosok berjalan pelan menuju pemakaman. Tubuhnya bungkuk, langkahnya lambat. Juna tidak bisa melihat wajahnya jelas karena gelap. Tapi dari bentuk tubuhnya, sepertinya orang tua. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Juna mengikuti dari jauh. Langkahnya hati-hati. Tanah jalan desa berderak pelan di bawah kakinya. Semakin dekat ke pemakaman, angin terasa makin dingin. Sosok itu berhenti di depan kuburan Mbah Wiryo. Ia berdiri lama di sana, tidak bergerak, hanya menatap gundukan tanah itu. Juna bersembunyi di balik pohon bambu, jantungnya berdebar keras. Lalu, dari arah kuburan itu, terdengar suara yang sangat pelan. Awalnya seperti suara tanah bergeser. Kres, kres. Kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Suara ketukan dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Tubuh Juna langsung merinding. Napasnya tertahan. Ia menatap kuburan itu dengan mata membesar. Suara itu jelas datang dari dalam liang kubur.
seolah ada seseorang yang mencoba mengetuk dari bawah tanah. Sosok tua yang berdiri di depan kuburan itu tiba-tiba berbicara. Suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Wis, cukup, sudah cukup. Tapi ketukan dari dalam tanah justru terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Tanah di atas kuburan itu sedikit bergetar. Daun-daun kering di sekitarnya ikut bergeser. Juna hampir berteriak, tapi ia menutup mulutnya sendiri. Ia takut sosok tua itu menyadarinya. Namun yang membuatnya lebih takut adalah ketika sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya terlihat sedikit terkena cahaya bulan yang keluar dari balik awan, dan Juna langsung mengenalinya. Itu Mbah Karto, sesepuh kampung yang jarang sekali keluar rumah malam hari. Mbah Karto menatap kuburan itu lama, lalu berkata dengan suara yang lebih berat, "Dosamu kebanyakan, Wiryo. Bumi pun ora gelem nampa awakmu. Bumi pun tidak mau menerima tubuhmu." Saat itu juga, ketukan dari dalam tanah tiba-tiba berhenti. Malam kembali sunyi, tidak ada suara apapun. Juna menahan napas, ia menunggu beberapa saat, tapi kuburan itu tidak bergerak lagi. Seolah apa yang ia dengar barusan tidak pernah terjadi. Mbah Karto akhirnya berbalik dan berjalan kembali ke arah kampung. Langkahnya tetap pelan, tanpa menoleh lagi. Juna tidak berani keluar dari tempat persembunyiannya sampai sosok itu benar-benar hilang di ujung jalan. Namun sebelum pulang, Juna sempat menatap sekali lagi kuburan Mbah Wiryo. Dan dalam gelap itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Tanah di bagian tengah kuburan itu perlahan retak, seolah sesuatu di dalamnya masih mencoba keluar. Retakan di atas kuburan itu tidak besar, hanya garis tipis di tengah gundukan tanah. Tapi bagi Juna, itu cukup membuat tubuhnya kaku. Ia tidak berani mendekat, tidak juga berani langsung pulang. Hanya berdiri beberapa meter dari pagar bambu pemakaman, menatap kuburan itu dalam diam. Beberapa saat berlalu. Tidak ada suara lagi, tidak ada ketukan, tidak ada gerakan. Akhirnya Juna memutuskan pulang dengan langkah cepat. Sepanjang jalan, ia tidak berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, kampung kembali gempar. Beberapa warga berlari menuju rumah Pak RT. Suara mereka terdengar panik. "Pak, kuburannya kebuka maneh! Pak, kuburannya terbuka lagi!" Orang-orang segera berkumpul di pemakaman. Juna ikut datang. Dan begitu sampai, ia langsung mengerti kenapa semua orang terlihat pucat. Kuburan Mbah Wiryo benar-benar terbuka. Bukan hanya ambles, tapi sebagian tanahnya runtuh ke samping. Liang kubur terlihat jelas dari atas. Beberapa warga mendekat dengan hati-hati. Salah satu dari mereka menuruni liang itu perlahan. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Lalu tiba-tiba, orang itu langsung memanjat keluar lagi dengan wajah ketakutan. Jenazahnya berubah posisi. Suara itu pelan, tapi cukup membuat semua orang saling berpandangan. Saat diturunkan kemarin, tubuh Mbah Wiryo dimiringkan menghadap kiblat. Tapi sekarang, tubuh itu terlentang, wajahnya menghadap ke atas. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Beberapa orang langsung membaca doa pelan. Ada yang mundur beberapa langkah. Ada juga yang hanya berdiri sambil menatap liang kubur dengan wajah tegang. Juna memberanikan diri mendekat. Dari atas liang itu ia bisa melihat tubuh yang dibungkus kafan putih. Tapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Di bagian dada kafan itu, tanahnya terlihat retak seperti bekas ditekan dari dalam. Seolah sesuatu pernah mencoba bergerak di bawah kain itu. "Cepat tutup lagi," kata seseorang. Tanah kembali ditimbun. Kali ini lebih banyak. Beberapa orang bahkan menaruh batu besar di atasnya, seolah ingin memastikan tidak ada yang bisa keluar lagi. Namun sebelum mereka selesai, angin tiba-tiba bertiup kencang melewati pemakaman. Daun bambu berderak keras, debu tanah beterbangan. Dan untuk sesaat, Juna merasa mendengar sesuatu dari dalam tanah. Bukan ketukan, bukan suara napas, tapi seperti bisikan sangat pelan. Ia tidak bisa memastikan kata-katanya. Terlalu samar, terlalu dalam. Seolah suara itu datang dari tempat yang sangat jauh, atau sangat dalam. Warga akhirnya meninggalkan pemakaman itu lagi. Kuburan sudah tertutup, lebih padat dari sebelumnya. Tapi tidak ada yang benar-benar merasa tenang. Karena semua orang tahu, kuburan itu sudah terbuka 3 kali. Malam berikutnya,
Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akhirnya membuat Mbah Karto memutuskan untuk mengatakan hal yang selama ini ia sembunyikan dari seluruh kampung. Tentang apa yang sebenarnya dilakukan Mbah Wiryo sebelum ia meninggal. Malam itu angin di kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah-rumah sudah gelap. Lampu minyak satu persatu dipadamkan. Tapi di rumah Mbah Karto, beberapa orang masih berkumpul. Pak RT, Pak Darmo, dan juga Juna. Mereka duduk melingkar di ruang tengah yang hanya diterangi lampu temaram. Tidak ada yang berbicara beberapa saat. Sampai akhirnya Pak RT membuka suara. Mbok yo kulo nyuwun penjelasan. Mbah, iki kabeh kok dadi koyo ngene. Mbah, kami mohon penjelasan. Kenapa semua ini bisa terjadi? Mbah Karto menarik napas panjang. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Matanya menatap lantai beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Wiryo, wis suwe nggunake ilmu sing ora bener. Wiryo sudah lama memakai ilmu yang tidak benar. Semua orang diam mendengarkan. Menurut Mbah Karto, selama ini Mbah Wiryo tidak hanya menyantet orang yang berselisih dengannya. Ia juga melakukan sesuatu yang lebih gelap. Setiap kali seseorang mati karena santetnya, Mbah Wiryo mengambil sesuatu dari korban itu. Bukan harta, bukan benda, tapi ilmu hitamnya diperkuat dengan nyawa orang lain. Ilmu koyo ngono, ora ana sing gratis, lanjut Mbah Karto pelan. Ilmu seperti itu, tidak pernah gratis. Suatu saat, ilmu itu akan meminta kembali apa yang sudah diambil. Juna menelan ludah. Berarti, kematian Mbah Wiryo. Mbah Karto mengangguk pelan. Ilmune mbalek. Ilmunya berbalik. Semua orang saling berpandangan, tapi Juna masih teringat sesuatu. Tentang suara ketukan dari dalam kubur. Tentang tanah yang terus terbuka. Terus, kenapa kuburannya selalu ambles, Mbah? Mbah Karto terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan suara sangat pelan. Amarga dosane abot, karena dosanya berat. Bumi, ora gelem nampa awake. Bumi tidak mau menerima tubuhnya. Tidak ada yang menjawab. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Lampu minyak bergetar kecil terkena angin. Keesokan paginya, beberapa warga kembali pergi ke pemakaman. Bukan untuk menggali lagi, tapi hanya untuk memastikan kuburan itu tetap tertutup. Namun saat mereka sampai, mereka semua berhenti. Kuburan Mbah Wiryo masih tertutup. Tanahnya tidak ambles lagi. Batu besar masih berada di atasnya. Semua terlihat normal. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di atas tanah kuburan itu, tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Padahal kuburan lain di sekitarnya sudah mulai ditumbuhi rumput hijau. Juna berdiri cukup lama di sana. Angin pagi berhembus pelan. Daun bambu bergesekan pelan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada gerakan. Namun saat ia hendak pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah kuburan itu. Dan entah kenapa, ia merasa tanah di atas kuburan itu sedikit cekung ke dalam, seperti bekas sesuatu yang pernah mencoba keluar, lalu akhirnya menyerah. Sejak hari itu, tidak ada lagi kuburan yang terbuka. Tidak ada suara ketukan dari dalam tanah. Kampung itu kembali tenang, tapi sampai sekarang, orang-orang di kampung itu masih menghindari satu tempat di pemakaman. Kuburan yang tanahnya selalu terlihat kering, dan tidak pernah ditumbuhi rumput. Kuburan milik seorang dukun santet, yang konon, bahkan bumi pun menolak untuk menerimanya.